Selamat datang di podcast Labirin. Oke. Podcast ini tuh bernama Labirin. Labirin itu punya makna nggak sih, Kak? Punya dong, Kak. Jadi buat teman-teman semua yang mengetahui bentuk labirin, bentuknya itu kan sangat luas dan sangat berteka-teki. Dalam hidup semuanya pasti punya teka-teki, khususnya pada remaja. Remaja masa kini memiliki banyak sekali konflik, kadang konflik dengan dirinya, percintaan, masalah pendidikan, semuanya. Jadi kenapa namanya labirin? Labirin adalah obrolan seputar remaja yang membahas tentang permasalahan dan konflik-konflik mereka. Gitu. Wah, sangat dalam ya teman-teman maknanya. Wah, semoga aja makin kesini makin lanjut ya, dan semoga podcast ini bisa memberi jawaban kepada teman-teman yang masih labil dalam permasalahannya. Dan untuk saat ini, tema yang kita bahas sangat bersangkutan kepada teman-teman semuanya. Karena temanya adalah loneliness and self-complication pada anggota organisasi. Maka dari itu, kita mengundang Kak Asri sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 2 Cikarang Selatan. Buat Kak Asri sendiri ada nggak sih kesan khususnya? Oke, kalau dari menurut saya pribadi kesan khusus dari tema yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang loneliness dan complication itu kayak rasa kesendirian. Ya, betul. Rasa kesendirian dan rasa mengasihi diri. Oke. Ya. Nah, itu sangat berkaitan tentunya bagi kita remaja yang tumbuh di masa-masa pandemi, terutama kita menghabiskan waktu SMA kita di masa pandemi, dan ya, pasti hal tersebut mengundang banyak permasalahan dan juga hambatan yang telah kita lalui ya, Kak. Iya benar banget, dari libur 2 minggu jadi 1,5 tahun. Betul. Hampir 2 tahun ya. Ya. Terus gimana nih Kak, dalam berorganisasi sendiri Kakak tetap, kita merasakan ya program kerja jalan, saya merasakan. Itu hambatannya apa sih Kak? Apalagi kan ini online ya. Kalau sebelumnya kita ada yang namanya kepanitiaan, ada satu panitia itu ada banyak kan ya? Iya, betul. Kalau kayak gini tuh Kakak gimana sih caranya? Oke, kalau dari organisasi tersendiri, kebetulan saya ini kan menjabat di OSIS periode 2020 dan 2021 ya teman-teman. Jadi pada saat saya menjabat sebagai ketua OSIS, itu memang keadaannya sudah pandemi dan keadaannya itu sudah daring. Jadi kita juga merencanakan program kerjanya mayoritas itu secara online. Nah, kalau untuk hambatan dan tantangan itu pasti ada ya Kak Christine. Dari awal sampai akhir dan juga baik offline maupun online, pasti setiap kegiatan itu akan ada hambatan dan tantangan tersendiri. Nah, kalau untuk tantangan dan hambatannya itu pertama sih ada di komunikasi, karena kan kita agak sulit ya kalau misalnya komunikasi secara online, dan ada beberapa hal yang kita perlu koordinasikan itu secara tatap muka, sedangkan kita agak sulit untuk bisa mendapat izin untuk ke sekolah, untuk rapat gabungan secara offline bersama teman-teman OSIS dan MPK. Nah, itu adalah tantangan tersendiri bagi saya yang menjabat sebagai ketua OSIS di periode seperti ini, di keadaan yang pandemi seperti ini. Dan untuk semuanya sih alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan yang pasti kalau untuk tantangan dan hambatan pasti ada, namun kita sama-sama menyelesaikan semua itu secara bersama-sama dan mengambil jalan tengah kira-kira yang baiknya seperti apa gitu Kak. Jadi dengan ini juga kita dapat banyak pelajaran ya bahwa cara melaksanakan program kerja secara online ya. Nah, kalau dalam segi belajar gimana nih Kak? Kalau saya pribadi merasanya sulit Kak. Untuk Kakak gimana deh menghadapi ini? Kalau dari segi akademik ya, kalau dari segi pembelajaran itu sangat banyak ya hambatannya, karena kan kita sebelumnya tidak pernah menduga bahwa ternyata akan ada pandemi di tahun 2020 yang membuat kita semua belajar secara daring, secara online, dan gak bisa bertemu secara tatap muka dengan teman-teman dan guru-guru. Nah, itu banyak sekali tantangan dan hambatan yang harus kita lewati, dan hambatan-hambatan itu berpengaruh pada kesehatan mental kita, terutama kesehatan mental para anak remaja yang banyak sekali
hambatan-hambatan saat melaksanakan pembelajaran daring. Contohnya ada banyak distraksi dan juga tiba-tiba kehilangan motivasi diri, kita mengalami academic burnout dan lain-lain. Nah, contohnya academic burnout. Academic burnout ini sangat sering ditemukan pada remaja-remaja yang mengalami kegiatan belajar di rumah secara online. Ini sangat sulit ya Kak, karena sebelumnya itu kan kita belajar melalui offline dan ini tiba-tiba online dan kita sering merasa jenuh karena hanya di rumah dan tidak melaksanakan secara tatap muka gitu Kak. Jadi banyak faktor pemicu menjadi academic burnout dan dampaknya ini sangat banyak, contohnya stres, depresi, anxiety dan lain-lain gitu Kak. Tapi kakak bisa mempertahankan nilai kakak adalah suatu hal yang sangat hebat loh Kak. Alhamdulillah. Nah, saya sendiri kan tipe orang yang belajarnya itu diskusi nih Kak. Iya. Dan saya tuh tidak bisa kayak harus baca, itu justru malah ngantuk gitu loh. Iya, betul. Dan puji Tuhannya kita bisa melewati ini 1,5 tahun. Iya. Tapi pernah gak sih Kak ngerasa mengasihi diri sendiri kayak gue gini, atau rasa insecure gitu, pernah gak sih Kak? Itu sangat sering, terutama saat di masa pandemi. Aduh, dan secantik kita kakak. lebih sering untuk melihat sosial media di mana kehidupan di sosial media itu terlihat sangat sempurna dan tidak ada kekurangan apapun, sehingga kita merasa insecurities dan mengasihi diri dan berpikir mengapa kita tidak bisa seperti mereka gitu ya Kak. Ya bener banget Kak. Itu wajar banget gak sih buat Iya. seluruh remaja. Jadi jangan ngerasa bahwa kita itu terlalu rendah ya nggak. Iya, Kita tuh harus banyak-banyak bersyukur untuk menghadapi semuanya. betul. Untuk kakak sendiri sulit gak sih Kak untuk, kan ini sekarang new normal ya Kak. Iya, betul. Sulit gak sih mulai lagi dari awal, kayak udah terbiasa di online? Kalau menurut saya sempat kaget. Kalau saya pribadi sempat kaget karena dari awal kan kita online ya, belajar online, semua online. Tapi ketika kita masuk, saya ngerasa kayak, kok gue kayaknya lebih, gimana ya, kasarnya, kok kayaknya gue lebih bodoh dari teman-teman gue gitu. Iya. Itu kasarnya saya ya. Iya. Terus menurut kakak gimana? Apa saya doang yang ngerasa gitu? Saya ngerasa kayak, oh teman-teman saya mampu gitu. Iya, betul. Gitu. Padahal saya setara sama mereka gitu. Mungkin karena selama di online ini pembelajaran kita kurang efektif dan kurang ada target ya Kak. Jadi kita selalu terpatok ke orang lain, di mana kita melihat orang lain sudah berprogres dan kita membandingkan orang lain dengan diri sendiri. Padahal kan garis startnya itu kan pasti berbeda. Dan hal itu yang menjadi pemicu kita bisa mengalami insecurities. Apalagi saat new normal ini, di mana yang tadinya kita pandemi, belajar pun semau kita, maksudnya kita belajar Benar-benar. tidak ada targetnya dan juga tidak efektif waktu belajarnya gitu Kak, tidak produktif. Dan kita kembali ke new normal lagi, di mana kita sudah mulai PTM atau pembelajaran tatap muka, dan beberapa program kerja OSIS pun dilaksanakan secara offline, meski ini bertahap ya, nggak langsung semuanya offline. Tapi kan contohnya dari adik kelas angkatan saya ini yang bawah ini, Iya. itu kan dia dari MPLS ya Kak. Oh iya, Dari benar-benar. MPLS dia udah merasakan online, jadi pas mereka masuk itu berarti mereka harus beradaptasi lagi dengan lingkungan SMA-nya dan harus lebih mengenali lagi bagaimana sistemnya organisasi di SMA Negeri 2 Cikarang Selatan, dan juga bagaimana cara menjadi panitia di acara offline dan lain-lain. Jadi hal itu memang sangat butuh adaptasi. Jadi adaptasi itu sangat diperlukan untuk remaja, di mana kita yang terlahir, yang ditakdirkan untuk menjadi remaja yang tumbuh ya. di usia pandemi, sedangkan kita harus di sisi lain kita harus aktif juga dalam organisasi, dan itu adalah dua hal yang sangat sulit namun bisa kita lakukan, dan itu semua menjadi tantangan tersendiri bagi kita gitu. Ya bener banget Kak. Saya setuju banget dengan apa yang kakak katakan. Iya. Dan buat teman-teman semua yang merasakan kesendirian, mengasihi diri sendiri, menurut saya hal untuk memicu itu semua, hal-hal untuk tidak menjadi seperti itu gitu, adalah menambahkan aktivitas kita. Iya, Kalau betul. menurut saya, Iya. kita kayak harus lebih produktif, karena ketika kita capek, kita akan istirahat, bukannya memikirkan hal-hal buruk tentang Iya. kita. Itu menurut saya. Jadi kita lebih menyibukkan diri kepada hal-hal yang positif.
Iya. Contohnya kita lebih senang berorganisasi, kita senang berkegiatan, sehingga waktu kita tidak terbuang sia-sia dan tidak ada waktu untuk memikirkan hal-hal yang tidak terlalu penting bagi diri kita. Dan kita pun di situ bisa berprogres, kita bisa berprogres menjadi lebih baik, kita bisa mengupgrade diri kita menjadi Iya, versi benar. yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Buat adik-adik semua nih yang kelas 10, kelas 11, kalau lagi ngerasain kayak, ih kok gue gini banget gitu ya. Coba mulai lagi dari awal karena bayi tumbuh nggak langsung jalan. Betul. Semua itu pasti berproses dan hal itu membutuhkan kesiapan dari diri kita sendiri. Oke, terima kasih Kak Sri untuk hari ini dan semoga teman-teman di rumah, teman-teman yang sedang mendengarkan ini bisa lebih baik lagi ke depannya dan kami tunggu kontribusi kalian kepada SMA Negeri 2 Cikarang Selatan, kepada kegiatan-kegiatan OSIS, ikutin guys, itu benar-benar kayak membuat kalian lebih produktif dan kalian bakal ngerasa menyenangkan gitu, menikmati masa SMA kalian. Kalau kalian mikir, males banget ikut program OSIS, lomba ini, enggak. Itu menyenangkan banget tau. Ya, justru itu adalah hal yang bisa Diceritakan nanti. Iya, hal yang bisa mengupgrade diri kalian ke dalam versi yang lebih baik untuk mengembangkan bakat dan minat kalian juga. Oke. Mungkin sampai saat ini aja ya Kak. Mungkin Iya. untuk kali ini aja dan terima kasih untuk semua yang udah menonton. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan see you next time. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan perkataan yang tidak disengaja. Kami pamit undur diri. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dah.